Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufik Lubis, BSc ED MPDI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjadi Generasi Muda yang Berakhlak Mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi muda merupakan harapan bangsa dan agama. Di tangan generasi muda adalah masa depan akan ditentukan. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki ilmu, keimanan, dan akhlak yang baik agar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Media sosial menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi sebenarnya dapat memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi, mencari ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan dengan tidak bijak, teknologi juga dapat membawa dampak buruk bagi seperti munculnya fitnah, pergaulan bebas, malas belajar, berkata kasar, hingga kurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Islam, kita harus mampu menjaga diri dan memperkuat iman agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Hadirin sekalian, ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau memiliki sifat jujur, amanah, sabar, penyayang, dan rendah hati. Sebagai umat Islam, kita harus mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika berbicara, kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Ketika berteman, kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan sebagai mahasiswa. Kita juga harus menghormati dosen, rajin belajar, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selain ayat Al-Quran, Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'itsu liutamimma makrimal akhlak. Itu artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, kita memahami bahwa salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
Islam. Hadirin yang berbahagia, ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa manfaat. Seseorang mungkin memiliki pendidikan tinggi, tetapi jika tidak memiliki sopan santun dan akhlak yang baik, maka ilmunya tidak akan dihargai. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang baik akan disegani banyak orang dan membawa ketenangan dalam kehidupannya. Akhlak mulia dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti berkata jujur, menghormati orang tua, membantu teman, menjaga kebersihan, disiplin waktu, dan menggunakan media sosial dengan baik. Saat ini banyak generasi muda yang mudah terpengaruh oleh lingkungan. Karena itu kita harus pandai memilih teman dan lingkungan pergaulan. Teman-teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk dapat membawa kita kepada keburukan. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik di masyarakat. Jangan sampai kita hanya berbicara, tetapi tidak mampu mengamalkan apa yang kita ucapkan. Selain itu, generasi muda juga harus memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rajin sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah, bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang memiliki teknologi yang canggih, tetapi juga bangsa yang memiliki generasi berakhlak mulia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam perilaku dan akhlak. Hadirin yang berbahagia, dari ceramah singkat ini dapat kita simpulkan bahwa akhlak mulia sangat penting dalam kehidupan generasi muda saat ini. Rasulullah SAW telah memberikan teladan terbaik yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi generasi muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin menuntut ilmu, menghormati orang tua dan guru, serta memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baik, itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.